wilayah itu yang tadinya kalau kita lihat di dunia kita kayak semacam padang rumput dan cuman ada satu pohon di tengah-tengahnya, ketika masuk ke sana, wilayah itu dikelilingin sama hutan-hutan yang rimbun. Di tengah-tengah hutan itu ada kayak desa atau tempat ada rumah gitu, cuman di tengah-tengah hutan dikelilingi sama hutan pinus kalau nggak salah, itu pohonnya besar-besar. Cuman emang nyaman bener-bener di tengah-tengah hutan gitu. Dan saya bertanya sama makhluk di sana untuk ada apa sih kegiatan di sana gitu. Apa yang mereka lakukan? Anak muda, kami selalu menutupi wilayah kami yang kamu lihat ini. Kami selalu memberitahu jauh berbeda dengan asli yang kamu lihat ini. Di tengah-tengah hutan ketemu ada rumah gitu. Dikelilingi ada pinus-pinus yang pohon-pohon yang besar gitu. Kok nggak seperti bayangan yang dibilang orang bahwa kotanya modern, megah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, Alif, Rohman, Sobat Time Travel, kita masih bersama Rohman nih bintang tamunya. Dan kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran ke satu tempat. Nah, Pulau Kalimantan itu cukup terkenal dengan aura mistisnya. Entah itu kemampuan spiritual para leluhurnya yang tinggi, tapi yang juga banyak terkenal bagi masyarakat Indonesia adalah tentang keberadaan kota gaib yang ada di sana. Mungkin kita pernah membahas yang ada di Kalimantan Selatan waktu itu adalah kota gaib Saranjana. Nah, kali ini masih di Kalimantan, tapi di sebelah barat kita punya kota gaib yang dinamakan orang-orang sebagai Padang 12 yang ada di Ketapang. Nah, kota gaib Padang 12 ini menyimpan banyak misteri. Tidak hanya cerita tentang kotanya yang megah, indah, bersih, dan kelihatan maju, tapi juga keberadaan orang-orangnya yang mereka sebut sebagai orang limun atau orang-orang kebenaran. Dalam bahasa mereka sih dibilangnya kayak mereka ini orang-orang yang suci lah kalau di kepercayaan penduduk asli di sana. Nah, juga interaksinya dengan bangsa ini dengan kita manusia. Ada beberapa legenda yang menarik, salah satunya adalah legenda kunyit yang ketika manusia menerima kunyit dari bangsa limun, orang-orang limun, itu pada keesokan harinya bisa berubah menjadi emas lah gitu. Nah, itu yang kejadian-kejadian unik yang dicatat banyak orang di kota tersebut. Nah, tapi mereka juga bilang bahwa orang-orang yang bisa masuk ke kota Padang 12 itu adalah orang-orang yang bersih, baik hatinya dan jujur. Nah, Sobat Time Travel, kali ini Alif dan Rohman akan menceritakan kepada kita sebenarnya kota Padang 12 itu seperti apa sih? Apakah seperti yang banyak kita ketahui di catatan-catatan internet atau di literatur-literatur yang kita baca. Nah, Alif, Rohman, ketika kalian mau melakukan penelusuran ke kota Padang 12, dalam pandangan kalian, gambaran yang menjadi pintu masuk untuk menceritakan kota Padang 12 itu apa? Mungkin Alif dulu kali. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang Padang 12 di internet itu yang saya lihat ada kayak gambaran mungkin entah itu ilustrasi atau memang foto beneran kayak landscape sebuah padang. Oh iya betul Pak. Padang kayak padang rumput ya Mas ya? Iya, padang rumput. Padang rumput terus di tengah-tengahnya itu kayak semacam ada pohon pinus yang udah berdiri tegak di situ. Itu kalau dalam penglihatan kita mata di awam. dunia kita, dan itu di internet yang saya lihat. Ketika saya pergi ke sana, ternyata suasananya, kondisinya, landscape-nya itu sangat jauh berbeda Mas dari apa yang ada di internet, yang mungkin orang banyak tahu ya dari internet. Jadi ada sebuah
kawasan bisa dibilang entah itu perkampungan atau memang itu sebuah perkotaan, tapi intinya itu adalah sebuah kawasan yang dihuni oleh cukup banyak orang di daerah sana, di tempat itu. Bangunan-bangunan yang ada di sana itu sangat sederhana, terdiri dari bahan material itu ya pondasinya pondasi batu, terus juga bangunan-bangunannya dari kayu-kayu, bentuk-bentuknya kayak rumah-rumah, mungkin bisa dibilang kayak mirip suku Dayak pedalaman. Orang-orangnya pun ciri khas banget ya, orang-orang suku pedalaman, orang-orang Dayak kalau misalkan di Kalimantan. Penampilannya tuh mirip. Ada beberapa laki-laki yang memang dia nggak pakai baju, tapi pakai tetap ada bawahannya kayak kain, cuman selutut, kurang lebih kayak gitu. Mungkin nanti Rohman juga bisa ceritain. Ada juga beberapa orang yang laki-laki yang dia telanjang dada, terus dia juga punya senjata, entah itu dipegang atau misalkan di pinggangnya. Senjata-senjata di sana tuh juga kurang lebih kayak senjatanya orang-orang Dayak ya, yang mandau. Ada juga yang saya lihat kayak semacam sumpit, ada juga yang kayak tombak-tombak gitu, kurang lebih kayak gitu. Suasana di sana kalau yang saya lihat, yang saya amatin, yang saya perhatiin, sebenarnya enak sih untuk tinggal bagi saya. Bagi saya enak untuk tinggal karena apa? Wilayah itu yang tadinya kalau kita lihat di dunia kita kayak semacam padang rumput dan cuma ada satu pohon di tengah-tengahnya. Ketika masuk ke sana, wilayah itu dikelilingin sama hutan-hutan yang rimbun. Terus juga ada di salah satu lokasi ada sungai yang ngalir juga. Nah di tengah-tengah itu ya kawasan huniannya itu. Dan itu juga rumahnya juga ada yang dekat, ada yang agak berjarak. Dan memang wilayahnya agak luas juga sih. Untuk sebuah kawasan memang agak luas, tapi nggak sebesar contohnya Saranjana. Kurang lebih kayak gitu. Aktivitas di sana yang saya lihat juga normal kayak orang-orang suku, Mas. Orang-orang suku di daerah sana juga, di daerah Kalimantan, kurang lebih kayak gitu. Terus juga ada ciri khasnya gini, di beberapa lokasi, di beberapa sudut-sudut wilayah tersebut, ada beberapa patung yang terbuat dari kayu maupun batu. Patung-patung itu tingginya kurang lebih ada yang pendek, ada yang sepinggang orang dewasa, ada yang agak sedada, bahkan ada yang setinggi orang, ya man ya? Terus juga gini, ketika kita ke sana, sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita patuhi ya. Kalau kita tamu masuk ke sana ya harus hormat lah sama orang-orang di sana. Pun gini, orang-orang di sana yang saya lihat ada beberapa yang memiliki tingkat spiritual tinggi, Mas. Karena kerasa dari auranya juga, kelihatan juga dari orangnya, orang berwibawa ternyata ya. Ada beberapa sosok laki-laki, bapak-bapak gitu yang sangat berwibawa, tapi kalau dilihat pertama kali tuh kayak serem, nakutin. Karena mukanya tuh muka orang galak, tapi padahal baik. Karena mungkin wibawanya itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nanti mungkin Rohman juga Ya, bisa nambahin dari apa yang pengalaman Rohman sendiri waktu ikut ke sana. ya dari sisi saya sih mungkin Gitu. itu dulu. Nah, Rohman, waktu Rohman ke sana, apa sih yang Rohman rasakan? Maksudnya tuh kayak aku tuh mau coba membayangkan ya, kalau aku seorang awam pergi ke sana, itu Rohman tuh berasanya seperti apa di sana? Suasananya tuh seperti apa? Waktu datang ke sana itu malam atau pagi atau siang atau apa? Nah, bagaimana Rohman diterima di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan waktu perjalanan saya ke Padang 12. Itu waktu saya datang itu suasana di sana senja sore gitu ya. Sore saya datang di tengah-tengah hutan, itu ada kayak desa atau tempat ada rumah gitu. Cuman di tengah-tengah hutan dikelilingi sama hutan pinus kalau nggak salah, itu pohonnya besar-besar. Cuman emang nyaman bener-bener di tengah-tengah hutan gitu. Dan untuk orang-orang di sana, kalau untuk orang-orang yang mungkin niat jahat atau niat buruk ke sana, mungkin mereka nganggap orang-orang di sana itu jahat. Karena postur tubuh mereka besar, kayak mukanya serem, cuman dia punya beda di mukanya tuh kayak beda aja sama orang-orang Dayak, cuman lebih serem. Matanya juga rada lebar. Dan mayoritas di sana itu laki-laki, jarang, nggak terlalu banyak wanita di sana. Dan untuk laki-laki benar kata Alif, dia pakai
celana doang, cuman pendek, dia telanjang dada untuk cowoknya. Untuk cewek ada yang pakai apa ya modelnya kayak dikuplukin gitu ke Kerudung. Tudung. iya tudung sampai bawah gitu. Dia ada yang kayak gitu, cuman jarang wanita di sana. Dan mayoritas juga laki-lakinya bawa senjata untuk kemana-mana. Dan untuk bentuk bangunan ya, bener kata si Alif, itu bangunannya kayak dari batu, sama kayak rumah-rumah Dayak pada umumnya. Banyak juga ada patung-patung di sana, ada patung yang dari kecil sampai besar juga ada, bener kata Alif. Dan itu bentuknya seperti manusia, cuman dia ada motif-motifnya gitu. Dan saya bertanya sama makhluk di sana untuk ada apa sih kegiatan di sana gitu, apa yang mereka lakukan, karena kan kita mau tahu. Nggak mungkin dong dia cuman jalan-jalan doang, nggak mungkin dia kayak luntang-lantung, nggak mungkin, pasti ada aktivitas tertentu. Akhirnya dia jawab, ada keperluan apa kamu nanya tentang hal ini? Karena saya cuman bilang saya mau nyari tahu, saya pengen tahu, saya nggak ada niat buruk, karena kan niat saya baik, cuman saya pengen tahu, saya mau share ke teman-teman juga apa yang terjadi di sini. Kata dia gini, kami sangat tertutup sama wilayah kami. Kami sangat tidak mau orang lain tahu tentang tempat tinggal kami, aktivitas kami. Kami selalu memberi tahu tempat kami itu dalam bentuk yang berbeda, nggak yang kalian lihat. Dia bilang gitu. Dan katanya kami ada aktivitas tertentu, itu ada upacara, mungkin saya nggak bisa bilang upacara apa, cuman itu kegiatannya kayak ada beberapa orang itu bikin lingkaran dan melakukan ritual, cuman saya nggak bisa bilang itu ritual apa, cuman emang dia ada aktivitas itu. Dan nggak sering sih, cuman ada, pasti ada waktunya untuk melakukan ritual itu. Biasanya juga untuk kepala sukunya itu dia selalu bilang jangan pernah masuk ke dalam wilayah kami dan jangan pernah macam-macam di wilayah kami. Dia bilang gitu. Okay. Mungkin aku pengen tanya nih Rohman. Kalau tadi kan Rohman udah ngeliat tuh ada yang berbeda nggak sih penampilan para penghuni yang ada di Padang 12 dengan kita, fitur manusia? Kayak misalnya apa? Penampilan mukanya kayak gimana, terus pertama itu dulu deh, penampilannya ada yang berbeda nggak dengan kita? Untuk posturnya sih sama kayak kita, cuman dia rada tinggi, besar gitu, tegap, orangnya tegap. Cuman dari mata dia rada lebar. Dan kalau kita manusia pada umumnya, kita di atas bibir tuh kayak ada belahan. Iya. Kalau dia nggak ada belahannya, dia kayak rata gitu. Dan kuping juga, kan kalau kita kayak kupingnya ya biasa gitu, kalau dia rada besar aja gitu, kayak gimana ya? Gitu. Bedanya di situ aja sih. Dan mereka tuh jalannya yang nggak ada yang melewat-lewat, nggak ada yang nunduk, dia emang tegap, gede, dan dia bawa senjata kemana-mana. Dia selalu ngamanin kalau ada yang berani macem-macem ke wilayah kami. Jadi dia bakal nyerang. Dia itu defensif, bener-bener defensif. Makanya dia bilang banyak orang yang kesini seperti kalian, kami tidak pernah menunjukkan tempat asli kami. Dia bilang gitu. Makanya saya hati-hati di sana, karena benar kata Alif, di sana ada aturan. Kita juga harus naatin aturan itu, karena kita kan tamu di sana. Kalau kita melanggar aturan itu, kan yang bahaya juga kita juga. Ya paling gitu aja sih kalau dari saya. Nah tadi kan waktu awal Rohman masuk ke kota Padang 12 itu, kan langsung dihadapkan di tengah-tengah hutan, ketemu ada rumah gitu. Iya. Dikelilingi ada pinus-pinus yang iya. pohon-pohon yang besar gitu. Kok nggak seperti bayangan yang dibilang orang bahwa kotanya modern, megah, maju. Nah, jadi gini, ada kepala suku yang nyamperin saya. Dia benar-benar nyamperin untuk ngasih tahu. Dia bilang sama saya, anak muda, kami selalu menutupi wilayah kami yang kamu lihat ini. Kami selalu memberitahu jauh berbeda dengan asli yang kamu lihat ini. Jadi mereka, kalau misalkan ada orang yang ke sana, kepala suku dan anggotanya, dia selalu kayak berkumpul. Dia kayak ritual agar orang-orang yang ngelihat itu beda kayak aslinya. Makanya orang pada ngelihat, orang pada taunya kayak
kota yang megah, banyak mobil mewah, ada pesawat pribadi lah atau apa. Sebenarnya mereka nggak gitu. Nah, Roman bisa ceritain nggak apa yang kegiatan yang mereka lakukan yang waktu Roman datang ke sana, yang Roman lihat sendiri, seperti apa aktivitas yang mereka lakukan? Kalau pas saya datang ke sana sih, pertama saya cuma melihat dia cuma lewat, ada yang nyamperin cuman, siapa kamu? Ngapain kesini? Cuman gitu doang. Cuman saya dikasih tahu sama ketuanya ada ritual di tengah-tengah hutan itu nanti. Nah, di sana itu keadaan kotanya itu benar-benar tertata atau dia bentukan alami aja di sana itu? Dia tuh alami, cuman kayak warga Dayak pada umumnya, dia ada berkebun, dia ada bercocok tanam juga sama kan. Terus ada untuk kendaraannya juga dia pakai kuda untuk keliling-keliling, cuman lebih banyak yang jalan. Kuda juga ada beberapa, ada kerbau juga pakai kerbau. Cuman wilayahnya itu nggak terlalu luas gitu, makanya dia paling dia keliling cuman untuk ke sungai, untuk dia nyari makan, untuk dia bercocok tanam, dia pakai kuda. Ada yang jalan juga, ada yang pakai kerbau juga. Gitu aja sih paling. Nah, ada nggak sih yang dipesankan sama orang-orang yang ada di Padang 12 ini untuk kita atau manusia yang ada di sekelilingnya dan orang-orang yang mau mencoba masuk ke sana? Saya dikasih tahu sama kepala suku di sana, beritahu kepada kaum kalian, untuk kalian yang mau cari tahu tentang keberadaan kami, mungkin nggak usah, menurut kalau kata saya nggak usah, kata dia gitu juga nggak usah, karena buat apa kepentingan kalian, kami juga nggak mau ngusik kalian nggak usah ngusik kami gitu. Terus kata dia, jangan pernah macem-macem ke tempat kami bisa lebih tegas dari apa yang kalian pikirkan. Kami berani bertindak lebih dari apa yang kalian pikirkan. Karena kan banyak orang yang paling juga berani gini doang. Mereka lebih berani dari apa yang kita pikirkan. Jadi lebih hati-hati aja, jangan terlalu sompral ke sana, jangan tiba-tiba gue mau tahu nih, gue bisa ke sana nih. Gue mau ke sana lah. Gue mau cari tahu lah. Gue nggak bakal kenapa-napa. Walaupun gue gini, gue ada yang jagain. Karena kan kita tamu juga, kita harus menghormatin tuan rumah. Kalau kita datang tiba-tiba kita ngacak-ngacak rumahnya, kita nggak bakal bisa dikasih jalan pulang. Itu sih lebih baik. Udah cukup cari tahunya cukup, nggak usah. Kalau emang bener-bener mau cari tahu itu pakai niat yang baik, jangan yang sompral, ikutin peraturan. Terus juga ya udah jangan terlalu ambisius untuk cari tahu tentang hal itu, karena percuma juga mereka bakal ngasih tahu hal yang beda daripada yang aslinya. Paling gitu aja sih menurut saya. Tahu nggak Mas, hal yang beda itu apa? Apa? Tahu nggak? Hal yang beda itu sama seperti kota-kota gaib yang lainnya, kayak Saranjana, kayak Wentira, dan hal-hal yang lain. Hal yang beda itu ketika mungkin ada beberapa orang pengen nyari tahu nih wilayah Padang 12 misalkan. Datang nih ke sana. Mungkin ada beberapa orang yang datang itu punya kemampuan juga melihat. Pas dikasih lihat, pas ngeliat ke wilayah itu, ternyata ngelihatnya sebuah wilayah perkotaan yang modern banget, megah, modern, dan metropolitan. Itu yang dari tadi dibahas, itu yang beda itu. Padahal mungkin pada kenyataannya bukan begitu. Seperti itu. Mungkin pada kenyataannya ya seperti suku-suku Dayak pada umumnya. Cuman hidupnya di dimensi yang berbeda, di alam yang berbeda, dan itu juga mereka entitas yang berbeda dari manusia. Jadi tapi hidupnya ya berdampingan. Kayaknya cukup gitu aja sih Mas. Cukup itu. Ya, okay. Udah panjang juga. Nah Sobat Time Travel, semoga tayangan kita tentang Padang 12 dan cerita penelusuran Alif dan Rohman di sana bermanfaat untuk kita. Kalau kalian suka dengan tayangan kita kali ini, tekan tombol like, share, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita terbaru. Roman, terima kasih atas kehadirannya di Time Travel. Oke, semoga kita bisa bercerita di episode yang lainnya, atau sobat-sobat Time Travel yang lainnya yang punya kemampuan untuk bisa melihat, mungkin bisa menghubungi kita untuk kita
bercerita tentang penelusuran-penelusuran ke tempat yang lain ya kali gitu ya. Iya, kalau kalian pengen ikutan, boleh komen di bawah atau datang ke Instagram kita lalu DM cerita kalian pengen ikutan juga. Iya. Kalau misalkan ada waktu dan kesempatan, insya Allah kita akan menghubungin juga ke Iya. kalian. Kayaknya gitu aja Mas. Iya. Cukup. Oke Sobat Time Travel, sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.